Di sebuah tempat, di dalam keji, 1998, aku tak pernah tahu nama si mata merah yang sesungguhnya. Setelah beberapa hari tergeletak mati di dasar laut, aku juga tak pernah tahu secara jelas lokasi penahanan kami. Apakah mereka meletakkan kami di sebuah penjara atau sebuah markas? Sebaliknya, si mata merah dan para hambanya mengetahui nama asli dan nama-nama samaranku selama kami semua dalam pelarian sejak Juli tahun 1996 lalu. Dia bahkan mengetahui nama bapak, ibu, dan asmara, pekerjaan bapak, pekerjaan ibu. Dia tahu lokasi rumah kami di Ciputat dan kampus asmara di Salemba. Ini sungguh mengerikan. Satu hal yang ku ketahui, mata merah adalah salah satu manusia paling keji yang pernah kutemui. Itu kusimpulkan karena di sebuah pagi, hari ketiga, yang kuperkirakan tanggal 15 Maret tahun 1998, kami dibangunkan oleh bunyi trompet yang memekik-mekik. Samar-samar ku dengar suara orang baris berbaris dan derap sepatu. Aku semakin yakin kami berada di sebuah markas. Entah markas apa. Kedua tanganku masih terikat pada ujung setiap velvet. Aku juga bisa mendengar suara lenguhan Daniel, yang pasti baru bangun dari suara dengkur Alex, yang halus diselingi bunyi mesin pendingin. Aku menyimpulkan, di ruang yang luas itu, hanya ada kami bertiga. Aku tak tahu di mana mereka menyekap sang penyair dan Suno. Aku bahkan tak tahu, apakah kawan-kawan lain masih aman dalam pelarian, atau sudah tertangkap dan dikurung di tempat lain. Di dalam mimpi-mimpiku, aku bukan hanya bertemu sang penyair, tetapi sesekali aku bertemu dan bertengkar dengan Naratama. Pertemuanku dengan sang penyair adalah sebuah mimpi yang tak ingin membuatku bangun kembali. Mimpi yang teduh sekaligus menyedihkan, karena entah bagaimana, aku menyadari pertemuan itu akan segera berakhir. Sedangkan mimpiku bersama Naratama adalah mimpi buruk, dan membuatku berkeringat ingin menjerit. Kemana Naratama? Mengapa dia selalu tak ada ketika kami dalam keadaan genting? Aku teringat cerita Kinan 2 tahun lalu. Sebelum kami dinyatakan buron oleh pemerintah, Kinan ditugaskan ke Tandes, Surabaya, bersama Sunu, Julius, Gusti, dan Naratama. Mereka mengawal buruh 10 pabrik, menggelar aksi unjuk rasa, menuntut kenaikan upah. Saat itu, aku baru saja ditunjuk menjadi Sekjen Winatra, dan Bram menugaskan aku pindah ke Jakarta. Karena unjuk rasa yang intens dan melibatkan ribuan buruh, tentara merasa mempunyai alasan menangkap mereka. Kami dibawa ke dalam satu ruangan dan digabung bersama mahasiswi lain. Sedangkan Sunu, Julius, dan Gusti diinterogasi di ruangan sebelah. Mereka ingin mencari bukti bahwa Kinan dan kawan-kawan adalah dalang unjuk rasa itu. Kata dalang menjadi buruk selama 10 tahun terakhir, karena tidak lagi merujuk pada seni pertunjukan wayang. Menurut Kinan, di ruangan itu, dia harus membuka bajunya, hingga hanya mengenakan celana dalam dan bra. Karena beberapa polwan yang memeriksa mereka sibuk main kari-kari, sebuah rekaman video. Untung saja mereka tidak menemukan apa-apa, karena video itu sudah kami amankan. Demikian Kinan mengisahkan padaku sembari tertawa-tawa, seolah-olah yang dialaminya adalah sesuatu yang lucu. Setelah Kinan dan kawan-kawan ditahan selama 3 hari, mereka dilepas dan bubar ke tempat kos masing-masing. Pertanyaan pertama Sunu ketika mereka semua keluar dari kantor polisi adalah, mana video itu? Di mana Tama? Ya, di mana dia? Belakangan, menurut Kinan, Naratama mengaku berhasil kabur bersama video yang dicari itu ketika unjuk rasa mulai dibubarkan polisi. Apa sih isi video itu? Ternyata isinya hanya beberapa latihan teater sang penyair dengan para buruh pabrik. Sebetulnya tidak berbahaya, tetapi saat itu sang penyair dan puisi-puisinya menyebabkan pemerintah dan tentara sewot. Maka kami merasa apapun yang bersangkutan dengan sang penyair yang bisa membakar semangat aktivis buruh sebaiknya disimpan dulu. Aku menelan kembali pertanyaan berikutnya yang mengganggu pikiranku tentang bagaimana Naratama bisa lolos dari intaian Intel. Tetapi Kinan tahu betul, aku selalu curiga pada Tama. Dia tersenyum mengatakan, Laut, nanti kau sendiri akan mengalami. Mungkin ada sebagian dari kita yang kena tangkap, sebagian berhasil menghindar. Itu kan biasa, karena Kinan masih menaruh kepercayaan yang begitu besar pada Naratama. Aku berusaha membunuh kecurigaanku terhadapnya. Asik, sekali lagi kepalaku disiram air dan batu es. Bangun lo,
Anjing, mereka pasti memiliki lemari es gigantik karena gemar sekali membangunkan kami dengan seember es. Terdengar Daniel berteriak dan menyumpah-nyumpah. Alex terdengar menggaram jeram. Sedangkan aku masih mencoba berdamai dengan setumpuk darah kering pada bibir, wajah bengkak, dan tulang hidung yang patah yang membuatku sulit bernapas. Aku hanya bisa berharap kepala dan sebagian badanku yang basah oleh siraman es ini akan kering dengan sendirinya. Karena kedua tanganku masih diikat ke pojok velvet, salah seorang dari mereka mendekatiku. Aku bisa merasakan tangan sebesar kayu balok itu mencengkeram pergelangan tanganku. Ajaib, rupanya dia tengah membuka kedua ikatan tanganku. Tetapi mereka tetap membiarkan mataku tertutup. Belum sempat aku menggaruk-garuk tanganku yang gatal bukan main, mereka memaksaku berdiri dan berjalan. Tak ada pilihan untukku selain patuh, berdiri, dan mencoba berjalan. Baru saja beberapa langkah sebuah kaki menendang punggungku. Aku terjerembab dan seseorang memaksa aku duduk di sebuah kursi lipat. Lalu mereka memborgolku kembali. Aku bisa mencium bau rokok dan aroma kopi. Kudengar suara sendok yang menggadek-gadek gelas dan hirupan pertama kopi. Bau rokok dan kopi dan rasa represi yang mengungkungku memberi pesan bahwa si mata merah ada di hadapanku. Sudah ingat di mana tempat persembunyian Kinanti? Benar. Itu suara si mata merah. Berat dan menekan. Aku tak menjawab. Karena aku memang tak tahu di mana Kinan bersembunyi dan bersyukur bahwa dia belum tertangkap. Winatra. Apa artinya? Suara berat dan tenang si mata merah itu terasa menekan. Aku memutuskan tidak menjawab. Jika dia tahu secara rinci tentang keluargaku, pasti dia juga sudah tahu kegiatan Winatra dan Wirasena. Tiba-tiba satu tinju melayang ke perutku. Ah, Winatra dan Wirasena, ini semua anak didik Arifin Bramantio yang sudah membusuk di penjara. Masih juga kalian setia pada anak kurus itu? Si mata merah tertawa kecil. Laut, kita diskusi saja. Ayo santai. Dia mendehem, yang diterjemahkan sebagai sebuah perintah oleh salah satu anak buahnya. Rupanya perintah itu adalah membuka kain hitam yang sudah lama melekat menutupi mataku. Selajur sinar lampu neon menghantam mataku. Aku merasa kepalaku berdenyut, dan mataku seperti tak berfungsi. Segala yang ada di hadapanku terlihat kabur, karena mataku terlalu lama dibebat kain hitam. Perlahan-lahan aku bisa melihat Daniel dan Alex. Kami berada di sebuah ruangan yang cukup besar, dengan 3 tempat tidur velvet yang saling berjauhan, tapi kali ini, kami bertiga tengah berhadapan dengan interrogator. Seperti mahasiswa yang tengah berhadapan dengan dosen. Daniel dan Alex Mesh mengenakan kain penutup mata dan tengah diinterogasi, meski kali ini tak lagi diselingi tinju dan siksaan. Aku bisa mendengar sekilas. Daniel ditanya, mengapa kami menentang Orde Baru? Dan sang interrogator menggertaknya sambil menghantam meja. Sementara Alex yang duduk beberapa meter dariku, tampak lebih tenang. Aku tak paham mengapa aku satu Satania yang diperbolehkan melihat ini semua. Kami dipisahkan oleh sebuah meja lipat dengan para interrogator. Di hadapanku, si mata merah duduk menatapku dengan saksama. Dan di meja kulihat ada sebuah gelas kaleng berwarna hijau apel, yang pasti berisi kopi panas, karena aku bisa mencium aromanya. Di kiri kananku, berdiri 2 lelaki sebesar pohon yang tempo hari menculikku. Mereka Mesh mengenakan seibo sehingga aku tetap tak bisa melihat wajah mereka. Tetapi aku mengenali tubuh mereka yang besar. Si mata merah menyodorkan sebuah gelas kaleng berisi kopi panas itu. Aku diam menatap kepul uap kopi itu. Apakah kopi itu mengandung racun? Mengapa pagi ini mereka sedikit beradab? Atau mungkin itu metode mereka? Bertanya baik-baik pada pagi hari, lalu menyiksa pada siang hari, kemudian menghirup darah kami pada malam hari? Demikiankah cara kerja mereka? Minum. Si mata merah setengah memaksa. Aku mengambil gelas kaleng itu dengan tangan gemetar. Kedua tanganku sepanjang malam diikat di kedua ujung tempat tidur velvet, sehingga rasanya hampir tak berfungsi. Aku menghirup kopi itu sedikit saja. Jadi seandainya ada racun, aku tidak langsung mati. Si mata merah mengambil sebungkus rokok dari sakunya dan mengambil sebatang. Dia menyalakan rokok itu dan mengembuskan asapnya. Kenapa kalian berniat mengganti presiden? Urusan apa kalian anak-anak kecil mau mengganti presiden? Tiba-tiba saja aku kepingin sekali menjawab. Kalau kami memang hanya anak kecil, kenapa Bapak merasa terancam? Lelaki sebesar pohon di sebelah kiriku menggampar kepalaku dengan tangannya yang sebesar tampah. Aduh,
Aku merasa wajahku pecah berkeping-kiing, bibir dan hidungku penuh darah. Aku mengelap bibirku yang sudah sangat bengkak itu. Mata merah menghela napas dan menatapku dari kepala ke kaki bolak-balik. Winatra, Aku di, apa arti Winatra? Nemuni adu, yang renzaran riksi malah merah. Maka ayu, membagi secara rata. Mata merah menatapku. Bibirnya mencibir. Membagi secara rata, seperti ajaran komunis. Begitu, ya, ngaklaklah. Semua ajaran baik kan memang menyuruh kita berbagi. Ajaran orang tua, ajaran semua agama, dan juga sila kelima Pancasila kan juga berbicara soal keadilan sosial. Aku menjawab dengan normatif, yang membuat si manusia pohon semakin beringas. Sok ngajarin lagi. Kalian ikut-ikutan PKI, pidato-pidato Arifin Bramantio kan membela petani dan buruh. Persis PKI, pidatonya membela semua rakyat Indonesia yang miskin. Kataku mulai bosan dengan kebodohan klise mereka. Si manusia pohon nyaris menghajar mukaku tetopi si mata merah. Menahan wire scene. Tenir, Wirasena kenapa pak? Artinya, parah, pemberani. Mereka tertawa keras. Terbahak-bahak seperti sekumpulan belekuk, sehingga aku bisa melihat melalui ekor mataku bagaimana orang-orang yang tengah menginterogasi Daniel dan Alex menoleh. Mereka sok berani, kepingin mencabut 5 undang-undang politik. Si mata merah mengusap air matanya saking gelinya. Gila anak-anak ini, bosmu sudah tertangkap. Tiba-tiba si manusia pohon sebelah kiriku menyela. Dia sudah membusuk di Cipinang sana bersama Sanana. Hei, kalian coba ceritakan urusan apa dengan anak-anak tim-tim he? Urusan di tanah air saja nggak beres, kalian ikut-ikutan urusan di tim-tim. Aku diam karena tim-tim memang lebih bagian Julius dan Dana. Mata merah kembali mengisap rokoknya dan membuang asapnya tepat ke wajahku. Begini, terserah kamu mau bungkam atau bersuara, Kinanti akan tertangkap suatu hari. Aku masih diam. Si mata merah mengabsen nama-nama anak Wirasena dan Winatra satu persatu. Dan aku sengaja tidak memberi reaksi apapun. Aku hanya heran, mengapa dia sama sekali tak menyebut nama Naratama. Juga para pelukis teman kalian, para seniman. Si mata merah tersenyum. Tampaknya dia bisa membaca horor di mataku ketika dia menyebut kata seniman. Abi, Hamden, Koki. Aku masih diam. Mulai terbiasa bersikap seperti patung. Dan tentu saja, si kecil manis Anjani. Aku tak bisa tak berontak dan mencoba melepaskan diriku. Tanganku diborgol, dan sekaligus diikat pada kursi lipat jelek ini. Aku menggenggangkan tanganku, dengan sel-sel dan para manusia. Pohon cuma terkika-keka mengeluarkan duit dari kantong mereka. Apa gua bilang? Pacarnya si kecil Anjani. Bukan gimana? Aku berharap para malaikat bisa melindungi mereka. Sungguh, biarlah kami saja yang ditangkap, ditinju, diinjak, atau Taik. Si mata merah menyundutkan rokoknya ke lengan kananku. Lengan kiri, telapak kanan, telapak kiri. Perlahan, dan membakar. Aku menjerit-jerit, dan dia tersenyum senang. Bayangkan kalau kulit Anjani yang putih itu, aku perlakukan seperti ini. Aku menahan diri untuk tidak murka. Semoga dia tak memperhatikan. Gemeletuk gigiku. Pantas saja Bram melarang sesama aktivis Winatra untuk jatuh cinta. Beginilah akibatnya. Cara menyundut pacarmu itu ada seninya. Si mata merah tersenyum. Mula-mula, aku akan menyundut ujung kakinya yang putih dan mungil itu. Lalu, perlahan naik ke betisnya. Cus, dia mengatakan itu sambil menyundut pipiku. Aku menjerit-jerit. Si mata merah berlagak tuli dan meneruskan keasyikannya berfantasi. Aku yakin, orang semacam dia hanya bisa orgasme setelah puas menyiksa orang lain. Biasanya, perempuan senang dielus-elus pahanya. Ya enggak? Mata merah tersenyum, memainkan batang rokoknya yang menyala-nyala. Di paha kiri 2 kali sundut, di paha kanan 2 kali sundut, lalu ke tengah. Entah dari mana tiba-tiba saja, aku mendapatkan kekuatan untuk bangun bersama kursi lipat jelek itu, dan menyeruduk mata merah. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah badanku habis Dainyo kinjak si manusia pohon dan manusia raksasa. Mungkin aku akan mati, karena kali ini, aku melihat sang maut berdiri di hadapanku, hitam dan tinggi, serta bersinar-sinar. Lalu dia mengatakan, "Kau belum mati, Laut." Cinta datang begitu saja, tanpa rencana,
tanpa pengumuman. Dia lahir dan tumbuh sebagai reaksi pertemuannya dengan sekuntum bunga. Aku ingin muntah mendengar ucapan Naratama. Dia tengah sok berpuisi di samping Anjani yang asyik melukis tokoh Sita, berbaju hitam di dinding belakang rumah. Hantu. Anjani tampak terus mengusapkan kuasnya ke dinding, seperti tak terpengaruh ucapan Tama. Hanya beberapa meter dari mereka, aku menyaksikan keduanya dari jendela dapur, sembari merebus air untuk memasak mie instan. Malam sebelumnya kami habis berdiskusi, dan Daniel terserang flu, batuk, semprot-semprot pilek, dan sedikit demam. Air mendidih, dan aku memasukkan beberapa lembar kulit ayam yang kuperoleh dari tukang sayur. Ku iris bawang putih kecil-kecil, lalu kucemplungkan ke dalam kaldu. Dari jendela aku bisa mendengar suara Naratama yang sengau. Itu merayu Anjani dengan cara membicarakan puisi-puisi Rendra dan mural Diego Rivera. Lelaki ini memang taik, karena tampaknya tak pernah kehabisan referensi. Mendidih tuh, masukkan mie, sang penyair menyentak, dan membuatku agak malu. Mie instan aku keluarkan dari bungkusan, lalu aku memasukkan mie, potongan cabai rawit, dan bumbu yang sekejap menimbulkan wangi yang sedap. Aku tahu ini bukan menu yang akan membahagiakan ibu yang selalu mengkhawatirkan soal nutrisi kami. Tetapi untuk kehidupan mahasiswa dan aktivis, mie instan buatanku sudah cukup mewah. Karena akhir dari masakan serba cepat ini akan ditutup dengan sebutir telur sekadar ingatan. Telur adalah barang borjuis di rumah hantu, maka lazimnya aku menyembunyikan telur di pojok lemari es, agar tidak disabet anak-anak lain. Upaya yang sel-sel, karena biasanya mereka semua tahu tempat persembunyian makanan. Mas, ceritakan ketika dulu kau melamar Mbak Aryani. Apakah kau menggunakan puisi-puisimu? Sang penyair tertawa kecil. Tidak, percintaan Ari dan aku adalah percintaan yang polos. Kami tak butuh kata-kata, apalagi puisi. Bagaimana kau tahu Mbak Aryani adalah perempuan yang tepat untuk hidup bersama? Sang penyair tampaknya tak menyangka aku bakal melontarkan pertanyaan pribadi seperti itu. Tetapi kelihatannya dia tidak keberatan berbagi. Ari tidak pernah berharap apapun dariku. Aku hanya memiliki tubuh dan baju yang melekat ini. Aku tak pernah selesai sekolah, apalagi punya gelar. Modalku hanya hati yang jujur dan daya hidup. Bagi Ari, semangatku memperjuangkan keadilan sudah cukup membuat dia memutuskan untuk hidup bersamaku selamanya. Aku menatap sang penyair yang menyalakan rokok dan mengisapnya. Ada sedikit rasa iri pada sikapnya yang tenang dan berjarak. Dia kelihatan tak pernah sibuk menghadapi gejolak remaja yang memalukan ini. Sang penyair bertemu Aryani dan mereka menikah muda. Tapi dia dan puisi-puisinya menjadi api bagi gerakan-gerakan kami. Dari jendela aku lihat Naratama mencoba bertanya-tanya tentang cat yang digunakan Anjani. Uap yang berkepulan dari panci mie menggambarkan kecemburuanku saat ini. Aku tak bisa apa-apa selain memecahkan telur, membiarkan telur itu matang di atas mie, dan mengangkatnya. Sang penyair sudah menyiapkan mangkuk dan sendok. Mas, mau saya buatkan? Masih ada satu kardus mie instan, bawaan Gusti dan Naratama. Sang penyair menggeleng. Aku menuang seluruh isi panci ke dalam mangkuk. Baunya memang membuat perutku bikin onar. Lezat dan penuh dosa. Aduh, asik sekali. Mau donggi. Kuah kaldu itu hampir saja tumpah karena tanganku goyah mendengar suara itu. Anjani. Astaga. Ngapain dia meluncur masuk dapur? Dan mengapa dia berjalan mendekat? Astaga. Dia berkeringat. Kulitnya yang licin itu berkeringat. Kenapa dia mengambil sendok? Wajah Anjani yang mungil itu masuk ke dalam permukaan panci. Dengan lincah ia menciduk sesendok kuah dan beberapa helai mie, lalu memasukkan ke dalam mulutnya yang mungil. Aku menjadi patung bodoh yang menatap wajah Anjani menikmati kuah itu. Laut, ini enak sekali. Mie instan, rasa bawang putih, dan kaldu asli. Sungguh peka lidahnya. Angkat pancinya. Laut, nanti terlalu matang. Sang penyair menggerutu dan segera mematikan api. Dia menyerobot tanganku, menuang seluruh mie, kuah, serta telur itu ke dalam mangkuk. Kemudian dia mengambil 2 bungkus mie instan dari lemari, sembari mengatakan, aku tak ngeterke mangkok mie iki. Andisik kanggo Daniel, kalian masaklah dan makan berduaan. Sang penyair membawa mangkuk mie yang menggapul-lenggapul itu ke kamar samping tempat. Daniel meringkuk sambil menyemprot-nyemprot ingusnya. Lantas,
Dia mengulangnya dengan sabun. Seusai mengelap kedua tangan mungil itu, segera saja Anjani menyambar 2 bungkus mie instan tadi. Dia mengambil air, menyalakan api, dan menggodoknya. Buru-buru aku mengambil sisa kulit ayam dan bawang putih, dan dengan sigap memotong-motongnya. "Oh, inikah rahasianya?" tanyanya dengan nada takjub. Kedua matanya bening, dihiasi bulu mata yang cantik. "Kulit ayam dan bawang putih, bisa juga kaki ayam. Tapi tadi tukang sayurnya." Anjani tersenyum. Aku baru menyadari, Anjani begitu mungil sehingga dia harus menengadah saat berbicara denganku. Dia tertawa kecil melihat aku mendadak tak bisa menyelesaikan kalimatku. "Kata Tama, kau suka memasak untuk kawan-kawan." Aku berusaha menahan gejolak hatiku mendengar nama Iti, lan mengangguk. "Kalau ada waktu dan ada bahan, seadanya saja." Kata Tama, "Nasi goreng buatanmu enak sekali." Apa dia cuma berbincang dengan Tama di Republik sebesar ini? Biasa, mungkin karena aku memperhatikan bumbu. Apa yang ada di dapur minim ini, aku bikin sebisaku. Dan untuk anak-anak ya terasa enak. Aku mengecilkan api, karena kaldu sudah mendidih dan menimbulkan buih. 2 bungkus mie instan yang tadi disederkan sang penyair, kubuka dan kucemplungkan. Kemudian, kucemplungkan juga telur. Dan kali ini, aku memasukkan irisan cabai rawit. Anjani menyediakan 2 buah mangkuk dan membantu menuang mie yang baunya sangat sedap itu ke dalam mangkuk kami masing-masing. "Kemana dia, Siapul?" "Narasumbermu, Naratama." Aku tak berhasil menyembunyikan kecemburuanku. Anjani tersenyum, seperti memahami kalimatku yang bernada mutung. Dia mau membicarakan urusan belangguan dengan Kanan. Kami duduk berhadapan, dan Anjani begitu peka akan kegugupanku, karena aku tak kunjung membuka pembicaraan. Dengan berbicara santai, Anjani berhasil menggilas rasa kikupku. Seolah-olah kami sudah begitu lama berkawan. Dia sangat percaya diri, sekaligus memahami lawan bicara yang susah bicara seperti aku. Dia memuji lezatnya kuah mie instan itu, dan sungguh berbeda dengan yang biasa dia makan. Aku tidak tahu bagaimana membalas pujiannya, selain dengan memuji mural yang sudah hampir selesai itu. Aku masih takjub. Dia memilih cerita yang subversif dari Pakem. Sita menyelamatkan Rama yang diculik dan nyaris dibunuh oleh musuhnya. "Mengapa subversif?" ujar Anjani sembari mengunyah mie dan senyumnya perlahan mengembang. "Aku ingin sekali perempuan tak selalu menjadi korban, menjadi subjek yang ditekan, yang menjadi damsel in distress." "Yah, tempo hari kau sudah menjelaskan itu." Anjani tertawa. "Wah, kamu ingat ucapanku? Telangka, maksud pengalamanku. Lelaki di rumah maupun di kampus jarang mendengarkan ketika perempuan bicara. Mereka gemar memotong kalimat lawan bicara mereka." Anjani menyimpulkan, dan saat itu aku langsung memutuskan Asmara dan Kinan pasti akan cocok membentuk trio bersamanya. Percayalah, anak-anak Winatra sangat mendengarkan. Lelaki atau perempuan, aku mencoba membela kaumku dengan setengah hati, karena yang dikatakan Anjani memang benar. "Maksudku, begini. Mengapa kau secara pribadi menginginkan konsep mural seperti itu? Apa yang mendorongmu?" Anjani menatapku, seolah dia belum pernah mendengar pertanyaan itu. "Mungkin karena aku tumbuh dan besar bersama banyak lelaki di rumahku. Aku punya 3 kakak lelaki, dan ayahku cukup dominan. Ada suasana maskulin yang berlebihan di rumah kami. Bayangkan bagaimana mereka memperlakukan si adik bungsu, satu-satunya perempuan." Anjani bercerita sambil mengunyah mie instan, dengan nikmat yang kini sudah tinggal setengah mangkuk itu. Aku tahu, penghuni rumah hantu sangat menyukai mie instan buatanku. Tetapi melihat betapa lahapnya mulut kecil cantik itu menikmati masakanku. Meski sekadar mie instan, membuat dadaku terasa mekar. Pasti mereka menyayangi dan melindungimu. Lebih tepat lagi, mereka membuat kawin-kawin lelaki kabur sejauh-jauhnya. Katanya dengan nada jengkel, sambil menggagis sisa mie dari dalam mangkuk. Dia lalu mengangkat mangkuk itu dan menghirup seluruh kuahnya. Pantas saja Kinan cocok dengan Anjani. Keduanya sama-sama doyan makan. Jika mereka berdua aku perkenalkan pada Asmara, jadilah mereka trio yang selaras. Sama-sama suka makan dan sama-sama mengatur hidupku. Seorang adik perempuan sering tak sadar jika kakaknya meledek, menggoda, dan mengganggu sebetulnya karena sayang. Kataku mencoba menggigit-inggit hubunganku dengan Asmara, dan berapa puluh kali aku membuatnya menangis
saat kami masih kanak-kanak. Adikmu perempuan? Ya, tapi kami hanya berdua. Jadi, kelihatannya kekuatan perang gender cukup seimbang. Aku mencoba berpikir sejenak. Atau sebetulnya para perempuan di rumah, Ibu dan Asmara, sangat dominan? Haha, aku semakin takjub bisa tertawa di hadapan Anjani. Problemnya, memiliki 3 kakak lelaki, bukan hanya mereka memberikan perlindungan yang berlebihan, tetapi mereka memperlakukan aku seperti teritori mereka. Jadi, jika ada kawan lelaki hanya lelaki saja. By the way, mereka bertingkah seolah teritori mereka terancam oleh musuh. Mengapa keluhan ini mirip sekali dengan gerutuan Asmara? Aku mulai mengerut. Mengapa aku merasa ada semacam benang merah antara Asmara, Kinan, dan Anjani? Apakah karena mereka suka makan enak dan tak ragu untuk menambah berkali-kali? Mas Indra, misalnya, sudah kuliah di Bandung pun, hampir setiap hari mengecek aku di Jakarta. Mas Abi dan Mas Mahesa lebih menjengkelkan lagi. Ketika aku memilih isi Yogyakarta sebagai pilihan pertama, mereka mencoba meyakinkan orang tua kami bahwa itu ide yang mengkhawatirkan, karena tak akan ada yang menjagaku di sini. Tetapi selain persoalan lokasi, aku juga harus menjelaskan mengapa aku tak ada pilihan lain di luar studi seni rupa. Itu butuh berbulan-bulan, karena sejak kecil gambar-gambarku selalu hanya dianggap coret-coret dinding yang tak berguna. Anjani menceritakan bagaimana ia harus meyakinkan kedua orang tuanya, terutama bapaknya, bahwa dia tak akan bolos kuliah, tak akan keranjingan pesta, atau pergaulan bebas. Dia harus mendapatkan dukungan penuh dari adik ayahnya yang menetap di Yogyakarta, dan salah satu guru besar di UG. Lantas, setelah upacara mengantar si adik bungsu yang dilakukan sang ibu, Abi, dan Mahesa karena abang sulung sedang ujian dan memeriksa tempat kos yang dipastikan berjauhan dengan tempat kos pria, barulah Anjani dilepas oleh keluarganya. Kau pasti merasa bebas merdeka, kini jauh dari pengawasan, dan bisa melukis seasyik ini. Aku mengangkat mangkuk dan mulai mencucinya di basin. Kau tidak tahu Julius itu kawan dekat Mas Abi? Anjani tertawa. Dia berfungsi mengawasi aku. Dalam setiap kelompok pasti ada agen ganda. Kembali dia tertawa. Sebuah gurauan yang terus-menerus melekat di benakku. Ketika kami selesai mencuci mangkuk mie, Naratama muncul dengan wajah mirip cucian lusuh. Hai, sapa Anjani dengan tampang prihatin. WhatsApp, aku balik dulu Jan. Loh, Kinan bilang apa? Belangguan? Aku tidak ikut. Naratama melirik aku dengan wajah masam. Ada tugas lain. Anjani memandang aku dan Naratama bergantian. Naratama kemudian mengambil ranselnya dan meninggalkan kami tanpa berkata apa-apa. Baru kali ini aku melihat dia begitu layu dan murung. Sekali lagi, aku tak bisa menggerakkan tubuhku. Tetapi aku sadar betul, ternyata aku belum mati karena aku bisa merasakan darah segar dari hidung dan mulutku. Asin, rupanya. Setelah menginjak punggungku habis-habisan, mereka memindahkan aku ke velvet. Tangan kananku kembali diikat ke salah satu pojok. Jelas mereka juga mendatangkan dokter untuk memeriksa tulung-tulungku, memastikan tak ada yang patah, dan mengobati luka-luka bekas tinju dan tamparan. Perban-perban dan plester di tubuhku adalah bukti bahwa mereka membutuhkan aku tetap hidup. Aduh, aku pingin kencing. Tiba-tiba saja aku memberanikan diri minta izin ke belakang. Betul-betul harus ke WC. Kalau tidak bakalan keluar di sini. Kataku setengah mengancam. Terdengar mata merah memerintah si manusia pohon agar mengikatkan sehelai kain hitam apa ke mataku dan mengikat kedua tanganku. Aku digelandang si manusia pohon berjalan melalui sebuah pintu yang besar. Aku merasa kami berjalan melalui koridor yang tak terlalu lebar, karena si manusia pohon menyuruh aku berjalan di depannya. Aku merasa ada banyak orang di kiri kananku yang sibuk bekerja, dan seolah tak peduli bahwa ada tawanan seperti aku berjalan melalui mereka, dengan mata ditutup, tanggen dikat, dan badan babak belur penuh darah. Ada juga satu dua suara yang safe-safe berkata, "Oh, ini yang baru diambil." Beberapa saat tiba-tiba saja aku merasa ada serangkaian blitz kamera menyerangku. Tap, tap, tap. Tap, 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 dot, dot, dot. Meski mataku tertutup kain hitam, kilatan blitz itu tetap mengganggu seperti kamera paparazi yang tengah mengejar narasumbernya. Aneh sekali, mengapa ada yang tertarik memotretku? Kami tiba di depan toilet, dan si manusia pohon rupanya ingin manusiawi, dengan melepas ikatan tanganku,
tapi tak melepas tutup mataku. Awas, kau buka. Aku bunuh kau. Aku tak bisa berlama-lama juga di toilet yang sangat basah, bau pesing dan kotoran manusia itu. Hanya beberapa saat, aku langsung keluar dan segera kuberikan kedua tanganku untuk diikat kembali. Pada saat itu, serangkaian kilatan blitz menghantam kami kembali. Manusia pohon menggerutu. Kau ini jangan tolol, sanalah fotonya. Terdengar tawa yang ringan, di mana aku mendengar suara tawa seperti itu. Setelah sesi interogasi yang tak terlalu keras dibanding hari pertama, tangan kiriku diikat kembali ke pinggir velvet, dan tangan kananku dibiarkan bebas. Rupanya karena itu waktu makan, karena mataku masih ditutup, aku hanya bisa menebak rasa dan bentuk makanan itu. Nasi bungkus. Tentu saja aku sulit menikmatinya. Bibirku masih bengkak dan berdarah. Lidahku terasa asin darah. Hidung dan mataku juga masih penuh darah kering. Tetapi aku mencoba menelan sebisanya agar tidak kelaparan. Tiba-tiba saja aku teringat gulai tengkleng buatan ibu. Dan begitu saja aku semakin merasa berdosa. Karena keluargaku pasti belum tahu aku sedang disekap dan tengah mencoba makan dalam keadaan babak belur. Sehabis makan dan minum, tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang terasa hangat memegang lenganku. Aku menebak-nebak, dia pasti seorang dokter. Karena dia memeriksa dadaku dengan stetoskop, lenganku, leherku, dan telingaku. Luka-lukaku diberi obat merah, dan aku hanya bisa mendengar dia berbisik-bisik, melaporkan keadaanku. Alex dan Daniel kepada entah siapa. Mungkin seorang komandan di atas si mata merah. Tak lama kemudian, aku mendengar mata merah mendekatiku, sekaligus menyeret sebuah meja. Meja penyetrum. Sale, tidakkah mereka bosan menyiksa kami dengan alat setrum itu? Sekali lagi terdengar suara mata merah bertanya. Di mana, Kinanti? Siapa orang-orang yang menggerakkan kami? Lalu, mereka sekali lagi mengabsen nama-nama besar yang selama ini hanya menjadi tokoh. Idolaku saja karena berani bertahan ninjak Orde Baru. Tidak tahu. Tidak kenal mereka. Jawabku. Jujur, potong. Alat setrum itu menyengat paha dan dadaku. Raunganku begitu keras, saling bersahutan dengan teriakan Daniel dan Alex. Di mana Kinanti? Apakah mereka tuli? Kenapa mereka menganggap kami bakal bisa menggarang-enggareng sebuah lokasi? Tiba-tiba saja ikatanku dilepas dan tubuhku dijungkir balikkan. Kakiku diikat dan digantung seperti ayam panggang yang dijual di Woring-Woring di petak 9. Sekarang, kau sudah ingat posisi Kinanti di mana? Jakarta, Yogyakarta, Solo. Tidak tahu. Kali ini, pecut listrik itu menghajar kaki dan punggungku. Sakitnya menusuk saraf. Aku menjerit dan minta dibunuh saja karena, sungguh, sengatan pada saraf ini tak tertahankan sakitnya. Pecut listrik dihentikan. Kali ini penutup mataku dibuka. Di hadapanku duduk si mata merah, yang tampak begitu marah. Karena aku tak kunjung memberi informasi apapun. Dia mengambil sebuah kotak kayu dan memperlihatkan isi kotak itu kepadaku. Saya ini penyayang binatang, katanya tersenyum. Semua binatang saya pelihara. Ular, harimau, monyet, anjing. Banyaklah. Tapi saya juga senang serangga yang cantik dan agresif. Dia membuka kotaknya dan memamerkan isinya padaku. Karena posisi kepalaku masih terbalik, agak sulit aku melihat isi kotak itu. Si mata merah kemudian mendekatkan kotak itu ke mataku. Jempol dan telunjuknya kemudian mengambil sesuatu dari dalam kotak itu. Seekor semut rangrang merah yang luar biasa besar. Perkenalkan, ini kawan saya bernama Angelina. Dan ini, dia mengeluarkan semut lain yang lebih besar lagi, dengan kaki yang menggasak udara. Yunita. Keduanya sangat senang menggigit bola mata manusia, kata Angelina dan Yunita. Darahnya sedap, mata merah tersenyum seperti iblis. Bola matanya berkilatan, dia tampak bergairah sekali. Perlahan, dia mendekatkan kedua semut itu ke bola mataku.